Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat ya. Pada video hari ini teman-teman, kita mau scalpingan di PRX USD ini, menutup open market terakhir nih di minggu ini ya. Oke, sekarang kita coba cek dulu berdasarkan time frame H1. Untuk pola candlestick H1, kita melihat adanya di sini engulfing bearish ya. Ya, coba kita cek dulu berdasarkan Fibo retracement. Harga memasuki mendekati zone 00 ya, dan saat ini sudah mulai melakukan penurunan. Ya, masih kuat sih potensi ke zone 161 nih teman-teman ya. Ini berdasarkan H1-nya. Ya, sekarang coba kita cek dulu di M30. Di M30, nah ini kita punya trendline seperti ini ya. Ya, sekarang harga ini sudah reject kembali dari trendline area. Nah, ini ya. Tadinya memang enaknya entry di sini ya. Setidaknya kita bisa ambil ke 161 ini. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman. Kalau kita perhatikan untuk analisa kemarin yang sudah kita share. Nah, di sini area entry untuk posisi buy ya, dengan adanya candlestick bullish H4. Ya, ini ya yang sudah kita pasang Fibo retracement, harga menembus zone 161.8. Jadi menurut saya sih masih kuat potensi nih untuk masuk ke zone 261.8. Hanya saja harga ini sedang mengalami retest atau rejection. Nah, jadi untuk secara globalnya ini bisa aja nanti masuk ke 161 atau zone 261 di sini. Nah, ini bisa aja langsung mengalami kenaikan kembali ke zone 261 berdasarkan candlestick bullish H4 ini. Oke, jadi kita mau entry dulu nih di M5 ya. Kita coba cek dulu ke M5-nya. Ya, di M5 coba kita lihat dulu ya mechanical strukturnya. Saat ini ya sudah ada perubahan tren kalau di M5 ya. Setelah di sini ada boss. Nah, di sini sudah terbentuk change of character. Ya, change of character M5. Change of character sell, perubahan tren sudah terbentuk teman-teman ya. Nah, kita didukung adanya dua ini ya, apa namanya, dua setup, dimana kita berdasarkan pola candlestick H1 ada candle penurunan bearish engulfing. Nah, didukung juga adanya change of character di sini. Nah, ada tiga ternyata ya, adanya trendline area di M30. Nah, ini sudah cukup mengukuhkan kita teman-teman untuk melakukan entry posisi sell ya. Ya, jadi sudah enak ini untuk entry walaupun area saat ini sedang konsolidasi seperti ini. Nah, kita boleh-boleh aja untuk entry di area seperti ini dengan catatan kita pertimbangkan resikonya. Kita tahu resikonya berapa, profitnya berapa teman-teman. Itu yang perlu ya. Nah, sehingga kita tidak asal-asal melakukan entry. Nah, lalu bagaimana jika ini gagal? Nah, kita tahu nanti teman-teman, kalau memang ini gagal, setup yang mana yang gagal ya. Itu nanti yang perlu kita perhatikan. Apakah nanti dia gagal di trendline menembus seperti ini? Kalau iya, nah maka kita akan ambil posisi buy-nya. Itu konfirmasi untuk posisi buy, di mana harga tidak mampu untuk turun minimal ke 161.8 berdasarkan candlestick H1 tadi ini, bearish engulfing. Ya, memang ini cukup lama sih untuk membuat harga turun ya, dengan adanya candlestick bearish ini. Ya, kalau ini tadinya powerful sih harusnya sih sudah turun ya, tetapi ternyata dia hanya sampai pada zone ini. Ya, jadi intinya teman-teman adalah kita kalau mau entry, nah kita tetap sesuaikan dulu bagaimana resikonya di area apapun itu. Kita boleh aja entry dengan catatan resiko harus di set ya, harus di manajemen. Tujuannya adalah ketika setup kita gagal atau konfirmasi fail, nah ini kita bisa melakukan re-entry untuk recover kembali teman-teman. Jadi tidak sampai MC, itu tujuannya kita selalu manajemen resikonya. Ya, jadi seperti itu teman-teman, kita gaskan aja, langsung aja kita masuk ke MT4. Menurut saya ini sudah cukup mengukuhkan ya untuk kita melakukan entry posisi sell di XAUSD hari ini. Kita akan ambil TP di 161.8 ini ya, berdasarkan candlestick H1 ini. Oke teman-teman, ini kita sudah di MT4. Langsung aja di area saat ini kita akan entry posisi sell. Ya, sekarang kita langsung aja cek dulu risk dan reward ya. Di sini saya akan pasang risknya sekitar 40 pip lah.
di zone ini ya. Sesuaikan aja dengan trading plan atau kemampuan kita teman-teman. Dalam satu kali entry itu kita mau meresikokan berapa persen contohnya dari modal kita. Nah kira-kira seperti itu ya. Nah selanjutnya zone 161 kita coba cek dulu ya, itu sebagai TP utama nih. Kita pakai Fibo retracement. Ya, TP utama di 161 sekitar 1000. Mantap ini. Ini sudah pas banget dengan trading plan saya nih. Oke, di zone ini ya, 1000 poin. Ya, di zone ini. Oke, teman-teman. Jadi langsung aja kita set SL dan take profitnya ya. Oke, ini sudah kita set SL dan TP, jadi sudah posisi nyaman ini kalau sudah seperti ini ya. Ya, jadi kita tinggal menunggu aja nih teman-teman ya. Jadi simple aja untuk entry di area apapun ini. Nah, itu kita oke-oke saja dengan catatan satu, pola konfirmasi, dan kedua adalah manajemen risiko teman-teman. Itu aja kuncinya udah mantap ini, udah nyaman dalam tradingnya. Ya, sekaligus kita tahu nih setup kita kalau memang gagal, nah kita bisa cek kembali dan kita bisa entry kembali untuk recover. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk pada entry kita saat ini ya. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya, semoga bisa masuk ke take profit. Oke teman-teman, di sini harga naik ya, jadi kena stop loss ya. Ya, jadi di sini kita perhatikan untuk trendline yang kita pasang ini sudah di body break ya. Nah, tadi kita sudah prediksikan ya, kalau sampai break seperti ini, kita akan ambil posisi buy teman-teman ya. Kita langsung aja hajar posisi buy-nya. Ya, jadi ini teman-teman ya, 20 USD ya. Nah, itu kan sudah kita manage ya, jadi kita bisa re-entry kembali. Ya, kita ambil lagi posisi buy. Oke, ini dua layar kita ambil. Coba kita cek area take profit ya. Ya, ini di 70-an lah ya, sudah cukup ya. Ya, di zone ini. Sekitar 40. Oke, di sini ya. Ya, jadi sekitar 1:1,5 lebih lah teman-teman. Hampir 1:2 nih. Oke, kita langsung set SL dan take profitnya. Oke, selesai kita set teman-teman. Jadi kita tinggal menunggu ya. Semoga nanti berhasil masuk ke take profit. Oke teman-teman, ini sudah berhasil masuk ke take profit ya. Mantap nih. Ya, jadi kalau kita lihat teman-teman di H1 tadi untuk bearish engulfing ini kan sudah fail ya. Jadi di awal tadi kita melihat memang ini lama banget ya untuk membuat penurunan ya, dimana harga turun sampai di sini. Nah, di sini banyak rejection lagi. Nah, sehingga ini ciri-ciri memang area yang tidak strong nih. Harusnya kalau strong dia retest ke sini, harusnya dia kan langsung nih ke zone area ini. Jadi setelah break tadi juga trendline kita di sini, nah kita putuskan harga ini berarti akan mengalami kenaikan teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan kenaikan ini, coba kita lihat ke H4, dimana kita marking kemarin itu pada candlestick ini ya. Kita pasang Fibo retracement seperti ini. Nah, ini harga sudah memasuki zone 261.8. Nah, ini teman-teman ya. Nah, bagaimana zone 261.8 ini? Apakah boleh digunakan atau tidak? Jika memang nanti terkonfirmasi untuk posisi sell atau muncul bearish engulfing-nya, maka boleh kita pakai teman-teman ya. Manajemen risiko itu jangan sampai diabaikan teman-teman ya, atau jangan sampai sepele lah sama manajemen risiko, karena dengan begitu kita bisa enak untuk entry teman-teman ya. Kalau SL itu menurut saya sih bagian dari trading teman-teman. Tidak mungkin tiap entry itu tidak ada yang kena SL ya, tapi bagaimana kita bisa comeback kembali ataupun merecover yang loss tadi teman-teman ya. Tentunya kita harus memanajemen risiko supaya kita bisa untuk merecover kembali. Kalau tidak teman-teman, kita MC, kita harus mulai dari nol lagi untuk merecover yang loss ataupun memasukkan modal lagi. Jadi sangat sulit teman-teman jika sudah terjadi seperti itu. Oke teman-teman, itu aja yang bisa kita sampaikan untuk hari ini ya. Scalping M5
gold ya. Cara simpel dan sederhana saja teman-teman ya. Sekian dan terima kasih, bertemu lagi di next video, semoga sehat selalu.